Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur dan kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, nama saya Harfon BGT, DP 18 dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian. Baik, saya akan memaparkan hasil review jurnal saya, yaitu yang pertama, pemberdayaan kadar posyandu dalam fortifikasi pangan organik berbasis pangan lokal sebagai upaya pencegahan stunting pada balita. Prevalensi stunting secara global masih tinggi meskipun terjadi penurunan secara perlahan. Prevalensi stunting di Indonesia juga mengalami penurunan bertahap, yaitu dari 3,8% pada tahun 2018 ditargetkan berkurang hingga mencapai 14% pada tahun 2024 atau Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil, Kementerian Sekretaris Negara 2020. Berbagai bukti ilmiah telah menunjukkan bahwa stunting pada balita berkaitan dengan terjadinya gangguan pertumbuhan dan perkembangan, termasuk perkembangan kognitif dan fisik, gangguan metabolisme yang membawa peningkatan risiko penyakit degeneratif, serta perkembangan pada periode kehidupan selanjutnya. Selanjutnya, peningkatan nilai gizi produk pangan dengan penambahan bubuk daun kelor. Kelor atau Moringa oleifera merupakan tanaman yang berasal dari India. Namun saat ini sudah banyak tersedia di beberapa negara di Asia, Eropa, dan Afrika, salah satunya di Indonesia. Tanaman ini mampu tumbuh di lingkungan tropis dengan kondisi panas, lembab, kering, dan tanah yang kurang subur. Pengeringan daun kelor menggunakan mesin pengering atau oven selama 5 jam pada suhu 60 derajat hingga daun berubah menjadi kering yang ditandai dengan daun yang mudah rapuh dan dapat dihancurkan. Setelah kering, daun kelor dihancurkan dan digiling menggunakan blender hingga menjadi bubuk. Selanjutnya, pengaruh jenis fortifier terhadap kandungan mineral besi dan seng dalam yogurt. Yogurt merupakan produk olahan susu yang mengalami fermentasi dan memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan. Mikroorganisme yang digunakan pada pembuatan yogurt yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Keduanya tidak termasuk bakteri probiotik. Fortifikan yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan alam. Terdapat 4 jenis fortifikan yang digunakan untuk ditambahkan ke dalam sampel yogurt, yaitu buah apel dan kesemek, biji chia, dan daun zaitun. Selanjutnya, pengaruh pemberian pangan fortifikasi zat multigizi mikro pada ibu hamil terhadap pertumbuhan linear, tinggi lutut, dan status anemia bayi. Kesehatan dan gizi ibu hamil merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi janin untuk menjadi sehat. Jika tidak, maka dari awal kehidupan manusia akan bermasalah pada kehidupan selanjutnya. Pertumbuhan linear bayi dan tinggi lutut dipengaruhi oleh pemberian pangan fortifikasi atau biskuit, bihun, susu. Pada waktu ibu hamil, adanya pemberian pangan fortifikasi memberikan pertumbuhan panjang lebih tinggi 1,50 cm dibandingkan dengan kelompok tanpa fortifikasi dan 2,8 cm dibandingkan dengan kelompok kontrol. Selanjutnya, fortifikasi inorganik zinc pada tepung ubi jalar ungu sebagai bahan baku bubur bayi instan. Defisiensi zinc merupakan permasalahan gizi yang patut diperhatikan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Gizi dan Makanan atau P3GM Depkes RI tahun 2006 tentang studi gizi mikro di 10 provinsi menemukan data bahwa prevalensi balita kurang zinc sebesar 32%, sementara asupan zat gizi zinc pada balita 30% dari AKG atau angka kecukupan gizi. Bubur bayi instan dapat dibuat menggunakan bahan dari campuran tepung beras, susu skim, gula halus, dan minyak nabati. Bahan baku tepung beras secara umum dapat disubstitusi dengan tepung lain berbahan umbi-umbian. Selanjutnya yaitu tentang pengaruh waktu dan suhu sterilisasi terhadap susu sapi rasa coklat. Susu segar adalah cairan yang berasal dari ambiang sapi sehat yang diperoleh dari pemerahan yang benar.
tidak mengalami penambahan atau pengurangan suatu komponen apapun dan tidak mengalami proses pemanasan. Susu segar sangat rentan sekali rusak, baik dalam fisiologi, kimia, dan mikrobiologi. Koagulasi kimiawi disebabkan karena susu segar banyak mengandung protein, di mana sifat protein mudah terdenaturasi oleh panas. Selanjutnya, aplikasi starter kultur murni pada pembuatan durian fermentasi. Durian fermentasi dikenal dengan berbagai nama seperti tempoyak, pekasam ataupun asam durian, khas tradisional dari suatu daerah. Proses pembuatannya adalah secara fermentasi spontan oleh mikroorganisme liar yang terdapat di alam bebas. Durian fermentasi dikenal dengan berbagai nama seperti tempoyak, pekasam ataupun asam durian, khas tradisional dari suatu daerah. Proses pembuatannya adalah secara fermentasi spontan oleh mikroorganisme liar yang terdapat di alam bebas. Selanjutnya pengaruh fortifikasi jenis ikan yang berbeda terhadap tingkat kesukaan dan karakter fisik mie basah. Mie merupakan salah satu produk pangan yang populer dan disukai oleh berbagai kalangan masyarakat di Indonesia. Kandungan mie pada umumnya memiliki karbohidrat yang tinggi, rendah lemak, dan kandungan protein rendah. Pengujian dilakukan pada mie basah meliputi uji organoleptik yaitu aroma, warna, tekstur, dan rasa. Sedangkan uji fisik meliputi uji benda asing dan daya serap air atau DSA. Selanjutnya, fortifikasi senyawa bioaktif pada mie instan. Salah satu produk pangan yang dinilai tepat untuk difortifikasi adalah mie instan karena tingkat konsumsi mie instan di Indonesia tergolong sangat tinggi, yaitu mencapai 14,9 miliar bungkus. Mie instan sering dikritik sebagai makanan tidak sehat karena tinggi karbohidrat tetapi rendah serat, mineral, dan vitamin. Saat ini mie instan sudah ditingkatkan nilai gizinya dengan fortifikasi zat gizi mikro seperti mineral dan vitamin. Selanjutnya, fortifikasi guava atau Pseudomonas guazava L jelly drink dengan zat besi organik dari kedelai atau glycan max L dan kacang hijau atau Vigna Radix L. Berdasarkan data World Health Organization atau WHO pada tahun 2014, diketahui bahwa prevalensi anemia remaja putri di Indonesia sebesar 26%. Anemia merupakan suatu kondisi di mana kadar hemoglobin atau Hb dalam darah berada di bawah normal. Analisis yang dilakukan pada produk guava jelly drink yaitu analisis organoleptik yang dilanjutkan dengan analisa kimiawi yang meliputi uji kadar zat besi, uji kadar vitamin C, dan analisa proximat. Uji